warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga pada pagi kali ini kita bisa kuliah dengan semangat yang baru, karena sebentar lagi akan tahun baru. Jadi teman-teman semuanya, kita akan ada di penghujung tahun ya. Udah bukan akan lagi sih, memang kita sudah ada di penghujung tahun. Jadi untuk rekan-rekan semuanya yang ada di sini, yuk kita semangat lagi, yuk kita goes lagi semangatnya. Dan juga untuk menyambut tahun baru yang akan datang dengan kesempatan-kesempatan baru yang mungkin kita ambil. Nah teman-teman semuanya, pada kali ini kelompok kita akan menjelaskan mengenai resiko pemasaran digital. Kita dari kelompok 2, yang dimana kita memiliki anggota 4 orang, yaitu saya sendiri, Anissa, ada Akbar Supyadireja, ada Elsa Nur Dwi, serta ada Muhammad Lutfi. Nah teman-teman, dari data yang saya temukan saat ini, teman-teman bisa dilihat sendiri di tanggal 11 Desember 2025 yang ditulis oleh Detik Jabar, Detik Jawa Barat, detik.com, itu ada loh yang namanya kebiasaan buruk pengguna internet. Masih banyak yang pakai passwordnya 12345 gitu. Nah kenapa sih emang pakai password 12345 emang salah gitu? Apalagi gen apa ya, gen milenial, gen baby boomer, gen boomer, gendeng mungkin ya, pakainya juga sama, yaitu passwordnya 12345, yang dimana ya anak kecil juga bisa tahu gitu, 12345 gitu. Ini 1 sampai 9, 1 sampai 0 gitu. Coba di sini aku mau tanya dari teman-teman semuanya, ada gak yang password wifi-nya atau password hotspot HP kalian itu pasti pakai password 12345? Coba acungkan tangannya. Atau mungkin dulu SMP, dulu SMA-nya masih pakai password 1 sampai 5. Boleh dong kasih unjuk tangan? Oke. Nah, bener teman-teman semuanya. Sebenarnya kenapa aku langsung bahas, langsung tembak, kenapa saat ini sampai di 2025 ini loh guys, kita masih pakai password 12345. Seperti judul yang kita tahu, yaitu resiko pemasaran digital dengan menggunakan password 12345 yang password yang gampang dan mudah banget dikenali oleh anak kecil atau siapapun, bahkan hacker yang amatiran juga masih bisa meretas akun kalian gitu. Nah ini tuh berkesinambungan antara resiko pemasaran digital kita. Kalau misalkan kita tidak memiliki keamanan yang baik dan kita tidak memiliki keamanan yang super, ya nggak harus super banget sih, ya minimal nggak 12345 lah ya, maksudnya begitu teman-teman semuanya. Nah itu bisa menjadi ada yang melatar belakanginya, karena dalam pemasaran digital kesalahan kecil itu dapat berdampak dengan besar gitu, sehingga penting kita juga dapat memahami resiko yang mungkin muncul. Resiko tadi satu sudah aku sebutkan di awal, yaitu masih menggunakan password yang mudah dikenali atau mudah diretas. Nah teman-teman semuanya, sebenarnya nyambung nggak sih si password ini dengan resiko pemasaran digital? Tentu nyambung teman-teman. Karena apa? Karena di dunia era digital kita saat ini, pemasaran digital, konten kreator dan lain sebagainya itu benar-benar apa ya, kalau bisa kita bilang itu saling menjadi satu kesatuan gitu. Kalau misalkan aku mau bikin konten, mau bikin akun gitu, atau mau bikin link Shopee ataupun penjualan di TikTok, itu kalau misalkan emailku itu gampang banget ditebak sama orang lain dengan password 12345, itu udah gampang banget atau bisa banget buat siapapun itu ngotak-ngatik ataupun acak-acak kerjaan yang lagi aku kerjain gitu, dengan latar belakangi bahwa pemasaran digital itu jadi strategi utama buat para pebisnis di era modern saat ini gitu. Tapi walaupun efektif ya, semua orang bisa tahu
gimana kabar kita, semua orang bisa tahu kita lagi ngapain, semua orang bisa tahu kita lagi jualan apa. Itu bisa jadi resiko ya, resiko yang perlu tentu saja untuk kita kelola. Dan resiko ini muncul dari ketergantungan pada teknologi, pada data, serta platform digital dan perilaku konsumen secara online. Nah, kita juga sangat penting nih untuk bisa memahami dan mengelola resiko agar strategi pemasaran tetap efektif dan aman. Itu dia. Nah, next, yaitu dari resiko pemasaran digital. Nah, resiko pemasaran digital dari password, cuma dari si password 12345 ini, ada nggak sih resikonya? Ada banget teman-teman semuanya. Dengan potensi kerugian finansial, gangguan, serta kegagalan yang terjadi dari aktivitas yang mungkin dilakukan oleh peretas, itu benar-benar merugikan para pedagang ataupun kita sebagai konsumen ya. Dan juga hacker ini tuh gak pandang bulu gitu, gak pandang siapa kamu, lo mau pejabat apapun gitu, kalian mau jadi siapapun, kalau misalkan kalian passwordnya 12345 atau yang mudah dikenali oleh orang lain, itu udah pasti dan udah yakin banget gampang diretas. Nah, mungkin itu dia sedikit yang bisa aku jelaskan. Mungkin lengkapnya akan aku jelaskan di besok saat kita presentasi di hari Senin. See you. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi dari kelompok 2. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Dan di sini saya akan mempresentasikan bagian pengelolaan risiko digital marketing. Jadi di era digital ini, risiko bukan hanya sekedar kemungkinan kerugian, tetapi sesuatu yang bisa berdampak langsung pada efektivitas pemasaran sebuah brand. Nah, pada slide ini kita bisa lihat ada tiga ilustrasi yang menggambarkan bahwa dalam digital marketing ini ada banyak faktor yang perlu diwaspadai, mulai dari perubahan perilaku konsumen, gangguan teknologi, dan sampai masalah reputasi brand. Jadi pengelolaan risiko digital marketing ini berarti bagaimana sebuah bisnis dapat mempersiapkan diri menghadapi ancaman-ancaman tersebut sehingga kampanye tetap berjalan optimal dan tidak merugikan perusahaan. Jadi intinya slide ini menggambarkan bahwa risiko dalam digital marketing itu nyata dan harus dikelola secara strategis, bukan ditangani ketika sudah terjadinya masalah. Nah, selanjutnya kita masuk pada proses manajemen risiko digital marketing. Untuk mengelola risiko, kita menggunakan kerangka yang disebut dengan risk management cycle. Nah, proses ini terjadi dari 5 tahapan. Yang pertama ada identifikasi risiko. Jadi perusahaan perlu mengetahui risiko apa saja yang mungkin terjadi, baik dari sisi platform, reputasi, teknologi, dan konten. Yang kedua ada analisis risiko. Jadi setelah diidentifikasi, risiko dianalisis terlebih dahulu dampaknya dan sebesar apa kemungkinan terjadinya. Yang ketiga ada evaluasi risiko. Pada tahap ini kita menentukan risiko mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Yang keempat ada pengendalian risiko. Ini adalah bagian di mana strategis mitigasi diterapkan seperti SOP, sistem keamanan, dan kontrol kualitas konten. Nah, yang kelima ada monitoring dan review. Risiko berubah, jadi proses ini perlu dilakukan secara berkala agar strategi tetap relevan. Jadi di slide ini menjelaskan bahwa mengelola risiko bukan langkah sekali selesai, tapi proses yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya ada strategi mitigasi risiko. Nah, pada slide ini kita masuk ke strategi mitigasi risiko. Di sini fokus utamanya adalah dari dua aspek penting. Yang pertama ada teknologi
dan keamanan cyber. Nah, untuk risiko teknologinya, untuk mencegah gangguan operasional, perusahaan perlu menggunakan hosting berkualitas agar website tidak mudah down, melakukan backup sistem secara berkala supaya data aman walaupun terjadinya error suatu saat nanti. Yang ketiga ada melakukan tes sistem sebelum kampanye. Ini memastikan website mampu menahan lonjakan pengunjung. Nah, untuk yang kedua di sini ada risiko keamanan cybernya. Nah, keamanan data adalah salah satu risiko terbesar di era digital ini. Maka dari itu mitigasinya ada 3. Gunakan 2FA pada akun brand untuk menghindari presetan. Yang kedua, enskripsi data pelanggan agar informasi pribadi tetap aman. Dan yang ketiga ada menggunakan firewall dan anti-malware untuk mencegah serangan cyber. Jadi pada slide ini menekankan bahwa teknologi dan keamanan adalah fondasi yang harus kuat sebelum menjalankan kampanye digital nanti. Nah, selanjutnya di sini ada membahas lanjutan dari strategi mitigasi sebelumnya, khususnya pada risiko reputasi dan kepatuhan. Nah, untuk risiko reputasi adalah aset penting dalam digital marketing. Nah, mitigasinya terdiri dari 3 tahap. Adalah yang pertama ada SOP krisis. Perusahaan harus punya pedoman ketika menghadapi komentar negatif atau isu viral. Yang kedua, sosial media insting. Kita memantau apa yang publik bicarakan tentang brand. Yang ketiga, ada kontrol kualitas konten dengan quality check sebelum publikasi. Risiko salah informasi bisa diminimalkan. Nah, untuk reputasi kepatuhannya ini berkaitan dengan hukum reputasi platform. Nah, di sini ada 3 mitigasinya. Yang pertama, cek legalitas konten, misalnya hak cipta, foto atau musik. Nah, kita search dulu, mencari foto atau musik yang tidak masalah dengan hak cipta atau menggunakan yang tidak copyright. Nah, untuk yang kedua, patuh terhadap regulasi data pribadi seperti kode etik data konsumen. Yang ketiga, ada edukasi tim mengenai aturan platform seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. Nah, slide ini tujuannya mencegah brand terkena penalti, branded akun, atau hingga tuntutan hukum. Nah, selanjutnya ada lanjutan dari strategi mitigasi risiko, terutama dari risiko sisi platform dan operasional. Nah, untuk risiko platform, karena kampanye digital saat ini sangat bergantung pada platform, mitigasinya ada 3, yaitu meliputi dengan yang pertama ada diversifikasi platform. Jangan hanya mengandalkan satu platform seperti Instagram saja. Kita bisa menggunakan Facebook, TikTok, ataupun yang lainnya. Yang kedua ada memperbarui pemahaman algoritma. Algoritma sering berubah sehingga strategi konten harus menyesuaikan. Yang ketiga, evaluasi performa iklan secara rutin. Nah, untuk risiko operasional muncul dari internet organisasi, meliputi 3 mitigasi, yaitu yang pertama pembagian tugas yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan. Yang kedua, gunakan tools manajemen konten seperti Trello dan Notion. Yang ketiga, SOP untuk semua proses supaya tidak ada anggota tim bekerja sesuai standar yang sama. Nah, dengan mitigasi ini proses pemasaran digital lebih rapi, aman, dan terstruktur. Mungkin itu saja yang akan saya presentasikan. Mungkin akan dilanjut dengan teman saya. Mohon maaf bila saya ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Di sini kita masuk ke studi kasus.
yang dimana saya akan menjelaskan studi kasus sebuah perusahaan e-commerce besar di Indonesia, yaitu Tokopedia, mengalami 91 juta data pelanggan bocor dan diperjualbelikan di dark web gitu. Lalu dampak kejadian ini sangat besar gitu, dampaknya sangat besar terhadap si pelanggan atau pengguna Tokopedia ini. Yang diantaranya itu dari keamanan datanya dan privasi penggunanya, menurunnya kepercayaan pelanggan, lalu terganggunya reputasi perusahaan Tokopedia sebagai platform e-commerce terbesar di Indonesia. Dari kasus ini dampaknya cukup besar juga, karena teman-teman bayangkan nih, Tokopedia adalah suatu perusahaan e-commerce yang bisa dibilang besar di Indonesia, maju, tiba-tiba reputasinya turun dan kepercayaan pengguna terhadap perusahaan Tokopedia ini mengurang. Itu dapat menurunkan citra perusahaan. Nah, di sini sebagai solusinya itu Tokopedia melakukan keamanan sistem, meningkatkan proteksi data, entah cara menggunakan dua faktor autentikasi atau apa itu, seperti itu pokoknya. Autentikasi dua faktor, itu lakukan autentikasi dua faktor. Lalu menjelaskan bahwa paspor pengguna telah dienkripsi, diamankan gitu kan, serta menghimbau pengguna untuk mengganti paspor mereka. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya keamanan data di era digital saat ini. Di sini ada pelajaran juga yang dapat kita ambil. Pelajaran yang pertama, pentingnya keamanan sistem di era digital ini dan pengamanan data punya pelanggan gitu. Kedua, transparansi kepada pengguna itu sangat penting gitu. Pada saat insiden kejadian terjadi, insiden saat berlangsung gitu terjadi. Lalu keamanan digital itu bukan hanya tanggung jawab si IT, tapi juga merupakan bagian penting dari suatu bisnis untuk keberlanjutan dan strategi pemasaran digitalnya agar tetap berjalan secara lancar. Oleh karena itu, perusahaan harus tetap memiliki sistem manajemen risiko yang kuat dalam sistem keamanannya, sistem reputasinya, sistem platformnya, sistem teknologinya gitu kan, untuk menghadapi kemungkinan risiko di masa depan nanti. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Elsa Nurdwi Barsha. Saya akan menjelaskan studi kasus resiko pemasaran digital pada Zara. Jadi kan Palestina dan Israel tuh sudah mengalami konflik berpuluh-puluh tahun karena adanya perebutan wilayah. Di tahun 2023 kita tuh sering ngelihat berita tentang adanya serangan, korban jiwa dari yang dewasa, anak-anak, bahkan bayi, dan warga Palestina yang terdampak akibat konflik tersebut. Jadi saat itu perhatian dunia tuh lagi benar-benar tertuju ke arah sana. Banyak masyarakat di berbagai negara yang menunjukkan rasa simpati, empati, dan kepeduliannya. Di media sosial juga penuh dengan doa, bantuan kemanusiaan, dan dukungan untuk para korban. Jadi saat itu kondisinya tuh benar-benar lagi sensitif secara kemanusiaan. Di awal Desember 2023, Zara tuh mempublikasikan konten pemasaran digitalnya untuk koleksi terbarunya yang bernama Zara Atelier melalui website resmi dan media sosialnya. Promosi tersebut tuh menampilkan visual model dan manekin dengan latar reruntuhan, patung tanpa anggota tubuh, serta kain putih yang menyerupai kain kafan. Konten tersebut tuh akhirnya jadi viral di media sosial. Reaksi masyarakat tuh muncul dengan begitu cepat. Jadi banyak yang menilai kalau visual tersebut tuh menyerupai gambaran korban perang, sehingga dikaitkan dengan konflik yang saat itu tuh lagi terjadi. Akhirnya banyak tuh komentar negatif yang merasa bahwa iklan tersebut tuh nggak pantas buat ditampilin karena dunia itu lagi berduka karena adanya konflik dan perang yang terjadi. Visual yang ditampilkan juga terlalu mirip dengan kondisi korban perang sehingga menyinggung banyak perasaan orang. Jadinya
Zara tuh dinilai kalau kurang empati terhadap penderitaan yang sedang dialami masyarakat Palestina. Nggak hanya itu, di beberapa negara juga akhirnya tuh muncul ajakan untuk memboikot produk Zara sebagai bentuk protes terhadap iklan tersebut. Setelah menerima banyak kritikan, komentar negatif, bahkan sampai adanya ajakan untuk boikot produk Zara, akhirnya Zara tuh menghapus iklan promosinya di seluruh platform mereka. Di 12 Desember 2003, Zara tuh akhirnya mengunggah pernyataan resmi di akun Instagramnya sebagai bentuk klarifikasi dan permintaan maaf kepada publik. Zara menjelaskan bahwa iklan tersebut tuh sebenarnya dibuat pada bulan Juli dan difoto di bulan September, jadi sebelum konfliknya tuh memanas. Zara juga menyampaikan tujuan dari visualnya itu menampilkan karya seni busana dalam konteks arsitek, bukan menggambarkan situasi perang atau korban konflik. Jadi Zara juga menegaskan bahwa konten tersebut tuh tidak dimaksudkan untuk menyinggung pihak manapun, dan Zara juga mengakui bahwa akhirnya tuh sebagian pelanggan tuh merasa tersinggung dengan visual tersebut, sehingga Zara tuh memutuskan untuk menarik seluruh gambar promosinya. Di akhir klarifikasinya juga Zara menyampaikan bahwa mereka menyesal terjadinya adanya kesalahpahaman dan menegaskan kembali bahwa mereka tuh menghormati semua pihak tanpa terkecuali. Jadi bisa dilihat ya, kalau misalnya dari satu konten promosi aja itu tuh dampaknya bisa sangat besar dan menyebar kemana-mana dalam waktu yang singkat. Dalam pemasaran digital, kayak visual, pesan, dan konteks tuh harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Kayak meskipun udah klarifikasi, terus udah adanya bentuk permintaan maaf, tapi kan tetap aja ada konsumen yang masih ngerasa marah, kecewa, dan akhirnya tuh kehilangan kepercayaan. Berikut ini ada video dan foto mengenai aksi protes yang dilakukan langsung di depan toko Zaranya yang berlokasi di London, Oxford Street. Jadi, setelah konten promosi Zara yang dianggap menyinggung isu kemanusiaan ini, jadi tuh sebagian masyarakat tuh langsung datang ke toko Zaranya langsung untuk menyatakan penolakan mereka. Mereka tuh sampai bawa poster bendera Palestina, bahkan sampai ada yang bawa kain sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap korban perang. Zara tuh akhirnya jadi sempat trending topik di media sosial, tapi bukan karena produknya, tetapi karena kontroversi ini. Nah, ini tuh bisa menunjukkan bahwa dampak dari satu konten pemasaran digital itu tuh bisa meluas sampai ke dunia nyata, bukan hanya berdampak di komentar media sosial saja. Jadi, brand tuh nggak hanya dapat kritik secara online, tetapi juga harus menghadapi tekanan langsung di toko fisik mereka. Selanjutnya tuh ada dampak lainnya. Yang pertama tuh ada penurunan citra brand. Zara tuh kan mendapat banyak kritik dari masyarakat global. Brand yang sebelumnya dikenal sebagai brand fashion besar menjadi kurang sensitif terhadap isu kemanusiaan, sehingga citranya tuh di mata publik tuh menurun. Zara juga kan merupakan brand internasional ya. Jadi kasus ini tuh bukan hanya berdampak di satu negara aja, tetapi tuh menyebar secara global dan akhirnya menjadi sorotan dunia. Yang kedua tuh menurunnya kepercayaan konsumen. Jadi sebagian pelanggan tuh akhirnya merasa kecewa dan kehilangan kepercayaan, akhirnya tuh menganggap Zara tuh gak berhati-hati dalam membuat konten pemasaran digitalnya. Yang ketiga itu ada kerugian dari sisi promosi. Jadi konten yang udah dibuat kan pasti mengeluarkan biaya yang besar ya, tapi akhirnya tuh harus ditarik dan gak bisa digunain lagi, jadi menyebabkan kerugian biaya produksi dan pemasarannya. Yang keempat tuh ada penurunan penjualan, karena di berbagai negara termasuk di Indonesia itu tuh kan muncul ada ajakan boykot terhadap produk Zara ya. Jadi banyak konsumen yang memilih untuk sementara waktu tuh nggak membeli produk Zara sebagai bentuk protes mereka. Akibat dari boykot, akhirnya kan turun tuh minat pembelinya, dan akhirnya tuh jadi mengalami penurunan penjualan. Yang kelima itu ada gangguan operasional yang tadi ada di video dan foto. Selanjutnya ada strategi pengembalian dari dampak yang terjadi. Yang pertama tuh penurunan citra brand. Itu tuh bisa dengan mengeluarkan klarifikasi atau permintaan maaf resmi. Jadi bisa menjelaskan maksud kampanye itu apa, terus mengakui kesalahan dan menyampaikan permintaan maafnya itu secara terbuka. Jadi bisa membangun kembali kepercayaan. Terus juga bisa menghapus atau menarik konten yang menimbulkan kontroversi. Jadi konten yang menyinggung tadi tuh bisa langsung dihapus atau tidak dipublikasikan lagi. Jadi bisa menghentikan penyebaran respon yang negatif. Bisa juga dengan membuat kampanye pemulihan citra.
Jadi itu brand bisa merilis kampanye baru yang lebih positif, humanis, atau edukatif untuk memperbaiki kesan publik. Terus juga bisa dengan meningkatkan aktivitas corporate social responsibility. Jadi bisa dengan melakukan aksi nyata kayak donasi, bantu sosial, terus kegiatan kemanusiaan, bisa membangun citra positif dan menunjukkan kepedulian perusahaan. Yang kedua itu kan menurunnya kepercayaan konsumen. Strategi pengembaliannya itu bisa dengan menyampaikan update berkala untuk menjaga transparansi. Jadi bisa memberikan perkembangan terbaru agar tuh si konsumen tuh tahu apa yang sedang dilakukan. Jadi menunjukkan kalau perusahaan tuh bertanggung jawab, gak lari dari masalah. Bisa juga dengan mengembangkan konten positif dan humanis, terus mendengarkan dan membangun komunikasi dengan konsumennya. Bisa dengan kayak memantau komentar di media sosial, terus membalas komentar-komentar, terus menjawab pertanyaan, membuka sesi tanya jawab, yang jadi tuh bisa membuat konsumen tuh ngerasa didengar, dihargain, dan akhirnya membangun kedekatan kembali sama si konsumennya. Yang ketiga kan penurunan penjualannya. Strategi pengendalian tuh bisa dengan memberikan promo atau diskon, jadi tuh bisa menarik minat pembelinya. Terus juga meningkatkan kampanye marketing yang positif, terus mengalihkan fokus pemasaran tuh ke koleksi yang lebih aman. Jadi tuh promosi yang nggak terlibat sama kontroversi tuh bisa lebih dialihkan dulu. Jadi tuh bisa menghindari isu berlanjut, terus menjaga penjualan tuh tetap stabil dan membantu pemulihan citra secara perlahan. Terus juga bisa dengan kolaborasi dengan influencer atau brand. Terus yang keempat, kerugian dari sisi promosi. Itu tuh bisa dengan evaluasi ulang konten promosi. Jadi ditinjau dulu nih semua materi kampanyenya yang udah dibuat, kayak foto, video, dan copywritingnya, terus konsepnya. Jadi memastikan nggak ada konten yang memicu kontroversi lagi. Juga buat SOP persetujuan konten yang lebih ketat. Jadi tuh konten tuh harus dicek dulu misalnya sama tim kreatifnya atau tim public relationnya, jadi meminimalkan kesalahan sebelum kontennya tuh dipublikasikan. Terus juga menyiapkan rencana cadangan kampanye. Selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi pemasaran digital tuh menawarkan banyak peluang, tetapi juga memiliki berbagai resiko yang harus dikelola. Resiko tersebut tuh dapat muncul dari berbagai aspek seperti aspek teknologi, keamanan data, konten pemasaran, platform digital, hingga respon konsumen yang sangat cepat dan sulit untuk diprediksi. Nah, melalui studi kasus yang tadi udah dijelasin, itu tuh dapat disimpulkan bahwa kesalahan dalam pengelolaan data maupun konten digital dapat menimbulkan dampak yang signifikan, seperti penurunan citra brand, berkurangnya kepercayaan konsumen, kerugian promosi, gangguan operasional, sampai penurunan penjualan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tuh harus memiliki kesiapan menangani krisis dan menjaga reputasi di ruang digital. Oleh karena itu, pengelolaan resiko itu menjadi bagian penting dalam pemasaran digital. Perusahaan tuh perlu menerapkan langkah-langkah mitigasi kayak peningkatan keamanan sistem, penerapan SOP konten, monitoring media sosial, komunikasi yang transparan, serta perencanaan yang terstruktur. Dengan pengelolaan resiko yang baik, strategi pemasaran digital tuh dapat berjalan lebih efektif, aman, dan mendukung keberlanjutan bisnis.